Perkenalkan, nama saya Fajrina Meika Oliandari, mahasiswi semester 7 program studi Sarjana Farmasi Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan. Di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai pengalaman saya dalam mengawali bisnis atau dalam berentrepreneur. Pada awal berentrepreneur atau berwirausaha berkaitan dengan tugas kewirausahaan yang diberikan oleh dosen saya. Sebelum memulai usaha, saya harus memikirkan produk apa yang mungkin bermanfaat untuk masyarakat. Maka dari itu, saya telah melakukan survei kepada orang-orang sekitar, terutama pada remaja dan orang dewasa. Mereka mengalami masalah rambut rontok. Maka dari itu, saya ingin membuat produk yang dapat membantu mengatasi permasalahan mereka. Kemudian saya berpikir untuk membuat minyak rambut dengan bahan herbal. Ya, produknya itu seperti ini. Produk yang saya buat ini yaitu minyak kemiri CR Beauty. Selengkapnya saya akan menjelaskan sebagai berikut. Ya, ini merupakan nama produk yang saya buat, yaitu minyak kemiri CR Beauty. Merupakan tugas kewirausahaan dengan dosen pengampu apoteker Yulian Wahyu Permadi, Sarjana Farmasi Magister Sains. Selanjutnya, ini ada kuesioner mengenai sikap dan mental dalam berwirausaha. Bisa dibaca, teman-teman. Selanjutnya ada visi dan misi bisnis. Yang pertama ada visi, yaitu menciptakan produk minyak kemiri yang dapat digunakan oleh semua kalangan. Untuk misinya antara lain memberikan manfaat produk minyak kemiri yang efektif dan mudah dalam penggunaannya, lalu memberikan produk terbaik kepada pelanggan dan juga memberikan kepuasan kepada pelanggan dari manfaat produk yang kami jual. Kemudian ada manfaat dari minyak kemiri ini sendiri, yaitu yang pertama untuk mencegah rambut kering, lalu membuat rambut lebih berkilau, membantu menumbuhkan rambut dan juga menguatkan rambut. Kemudian ada prosedur pembuatan minyak kemiri. Yang pertama, sangrai kemiri di atas teflon sampai berubah warna, lalu parut atau blender semua kemiri, lalu siapkan kain atau bahan yang tipis supaya minyak bisa keluar lebih banyak. Yang keempat, yaitu tuang kemiri yang sudah diparut ke kain dan siapkan wadah untuk minyak. Lalu gulung kain dan peras dengan keras sampai minyak keluar sedikit demi sedikit. Masukkan minyak kemiri di dalam wadah tertutup dan minyak kemiri siap digunakan. Ini adalah desain yang saya gunakan menggunakan botol semprot dan juga label kemasan yang simple. Ya, di sini ada rencana produksi yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada penyiapan bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan minyak kemiri, lalu ada pembuatan minyak kemiri dan pengemasan produk minyak kemiri. Kemudian ada pengadaan bahan baku langsung dan tidak langsung. Bahan baku langsung yaitu biji kemirinya. Lalu bahan baku tidak langsung itu seperti listrik, air, gas, seperti itu teman-teman. Untuk bahan baku langsung yang dibutuhkan biji kemiri sebanyak 1 kg. Untuk bahan tidak langsungnya teman-teman bisa baca sendiri seperti ini. Ini untuk perkiraan nilai beli, sewa, serta nilai penyusutan bangunan atau ruangan yang dipilih sebagai tempat usaha. Saya menggunakan dapur milik pribadi ya teman-teman. Dapur milik pribadi ini memiliki luas 20 meter persegi. Ini adalah jenis mesin atau peralatan yang saya butuhkan dalam pelaksanaan proses produksi. Antara lain ada timbangan, wadah, blender,
teflon, botol kemasan, serta kain tipis dengan biaya yang sudah diperhitungkan. Ini ada fungsi dari alat-alat tadi. Lalu untuk kebutuhan tenaga kerja, saya memprosesnya sendiri bersama ibu saya karena ini baru awal ya teman-teman. Lalu ini ada rekap biaya total produksi yang dikeluarkan dalam satu kali siklus produksi, yaitu total biayanya Rp582.200. Ini tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota, yaitu ada saya dan ibu saya yang membantu. Ya, ini adalah proses produksi dari minyak kemiri. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, pertama, kemiri kita sangrai sampai berubah warna kecoklatan seperti di gambar. Kemudian kemiri dimasukkan ke dalam blender. Lalu ada proses penghancuran kemiri. Itu di blender sampai benar-benar halus dan keluar minyaknya. Setelah halus, kemiri itu dituangkan ke dalam kain tipis. Lalu diperas hingga minyaknya itu keluar. Setelah minyaknya keluar, saya diamkan dulu sampai mengendap. Itu nanti di bagian atasnya tuh ada minyak yang bening, yang jernih, itu yang saya ambil. Nah, produknya seperti ini, produk jadi dari minyak kemiri JR Beauty. Ini adalah bukti foto dari pelanggan yang telah membeli produk saya. Mereka merupakan tetangga sekitar rumah saya. Selanjutnya ada laporan produksi, penjualan, dan evaluasi. Yang pertama ada kegiatan pemasaran, ada waktu dan lokasi pemasaran. Pelaksanaan praktek pemasaran produk minyak kemiri ini dimulai pada tanggal 15 Desember 2021 dan berakhir pada tanggal 19 Desember 2021. Di mana untuk lokasi pemasaran dilakukan di sekitar rumah, yaitu kepada tetangga sekitar. Lalu strategi pemasaran yang saya lakukan untuk memasarkan produk minyak kemiri adalah dengan menawarkan secara langsung kepada pelanggan. Kemudian untuk biaya produksi dalam pembuatan produk minyak kemiri JR Beauty ini meliputi biaya bahan baku serta biaya operasional, di mana dengan bahan baku yang telah ditentukan akan diperoleh hasil produk sebanyak 4 botol sekali produksi. 1 botol minyak kemiri JR Beauty ini berisi 30 ml dengan harga Rp20.000 per botol. Ini ada rincian dari biayanya, biaya bahan baku dan biaya operasional. Total biaya bahan baku yaitu Rp15.000 dan biaya operasional itu Rp30.000. Jadi total biayanya yaitu Rp45.000. Ya, ini adalah laporan penjualan. Produknya terjual pada tanggal 19 Desember 2021 dengan nama produk minyak kemiri JR Beauty dan jumlah produk terjual itu 3 botol. Harga jualnya Rp20.000 per botol. Jadi keuntungannya yaitu Rp15.000. Itu keuntungan dari 3 produk yang terjual, yaitu Rp15.000 ya teman-teman. Kemudian dilakukan evaluasi. Berdasarkan hasil pemasaran, respon pelanggan produk minyak kemiri JR Beauty ini cukup baik. Ditinjau dari hasil penjualan sebanyak 3 botol hasil produksi. Minatnya pelanggan tersebut dikarenakan manfaat yang bisa diperoleh serta pengetahuan terkait kandungan dalam minyak kemiri tersebut. Selain itu, harga produk cukup terjangkau karena bahan yang mudah didapat dan proses pengolahannya relatif mudah, walaupun memerlukan waktu yang cukup lama.
Sekian cerita dari saya tentang awal berentrepreneur dan sedikit pemaparan saya di awal berwirausaha. Semoga bermanfaat, dan apabila ada teman-teman yang minat dengan produk saya, silahkan hubungi di sini. Ini Instagram saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.